Bapak Ibu, memang urusan sholat ini banyak ya. Kalau kita akan kaji dengan sempurna ya. Karena sholat itu sendiri kan mi'raj. Apa itu disebut mi'raj? Ya, kita perlu paham ada mi'raj jasmani, ada mi'raj ruhani, ada mi'raj ruhul kudus gitu ya. Nah, seperti apa mi'rajnya? Nah, kan ada dalam hadis as-salatu mi'rajul mu'minin kan. Mi'rajul mu'minin itu artinya mi'rajnya si al-mu'min, bukan mi'rajnya orang yang beriman. Ya. Si al-mu'min itu siapa? Si al-mu'min itu ruh kita. Ya. Al-mu'min mi'ratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Artinya al-mu'min pertama itu ruh kita, al-mu'min kedua itu salah satu nama Allah. Jadi ruh itu tuh cerminan daripada Allah gitu. Nah, yang mi'raj itu apa? Yang mi'raj itu ruh kita. Seperti apa mi'rajnya? Itu kita kaji dalam tasawuf. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita perlu juga paham ya maqam takbir. Maqam takbir itu ada 4 ya. Ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubaddil. Ada 4. Ya. Ini bagian daripada rukun niat. Kalau rukun niat dalam fikih kan cuma 3. Qasad, ta'arud, ta'in. Itu dalam fikih. Qasad, ta'arud, ta'in. Menyengaja, menentukan jenis sholatnya, ya. Kemudian menentukan pula kita sholat itu qadha atau ada atau qasar gitu. Jadi ada atau qadha atau jamak. Gitu. Nah, jadi ada qasad, ta'arud, ta'in, menentukan. Nah, tapi kalau sudah masuk ke tasawuf tambah 4. Ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Makanya rukun niat dalam tasawuf itu 7 ya. Qasad, ta'arud, ta'in, ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Nah, apa itu ihram, apa itu mi'raj, apa itu munajat, apa itu tubaddil, itu kajian di tasawuf. Nanti kita kaji lebih jauh. Nah, selain itu kita juga perlu memahami kiblat yang 4. Ya, kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Makanya dari awal-awal dulu saya katakan bahwa diri kita itu 4 dimensi. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Nah, inilah yang harus kita selesaikan sebenarnya kajian. Jadi kalau kita ngaji itu menyelesaikan yang 4 inilah. Urusan tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Dengan ilmu yang 4 macam. Tubuh dibina dengan ilmu syariat, ilmu fikih. Nah, makanya fikih itu ruang lingkup fikih semua ucapan dan perbuatan. Nah, jadi apapun ilmu yang kita pelajari, dimanapun kita belajar, siapapun yang mengajarnya, kalau yang kita pelajari itu urusan ucapan dan perbuatan, itu fikih semua itu, Pak. Itu syariat. Nah, kita jangan terjebak di sini, karena satu banyak sekali. Ya, ada fikih muamalah, fikih ibadah, fikih siasah, fikih jinayat, fikih munakahat, fikih mawaris, kan banyak itu. Nah, jadi kita yang dipentingkan itu fardu ain dulu. Ya, sempurna fardu ainnya, kemudian sembari kita juga mengkaji yang fardu kifayahnya. Ya, kita kembangkan lebih jauh. Tapi yang penting itu fardu ain dulu. Ya, kalau sudah kita fardu ain, jangan berlama-lama Pak di syariat itu. Karena masih banyak yang harus kita kaji. Masuk ke pengolahan hati. Ngolah hati pakai ilmu tarekat. Ya. Nah, pakai ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, belajar zikir. Zikir itu membersihkan hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, zikir ini banyak.
salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir, tasbih zikir, tahmid zikir. Nah, dari sekian banyak zikir, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang paling agung. Ya. Jadi zikir yang paling afdal. Kalimat zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Itu kalimat zikir yang terafdal. Kenapa? Karena dalam kalimat itu telah terhimpun di sana tahalli, tahalli dan tajalli. Ya. Dan itu menghimpun sifat 20. Nah, dan itu menggambarkan diri kita sendiri. Ya. La ilaha illallah itu kan menggambarkan diri kita sendiri. La tubuh ilaha hati ilah nyawa Allah rahasia. Nah, jadi kalau kita menyebut la ilaha illallah, sebenarnya kita menafikan yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Nah, tapi orang kadang-kadang mengabaikan kalimat ini karena nggak paham. Ya, belum paham. Makanya saya bilang yang namanya belajar zikir itu ibarat kita menempuh perjalanan menuju Allah. Ya, yang namanya menempuh perjalanan, ya, tentu ada hambatan, tantangan, rintangan. Ya. Mana hambatan kita berzikir? Paling tidak 3 BBM. Nah, itu hambatan berzikir. BBM. Jadi kalau sudah kena BBM itu bahaya itu. Bimbang, bosan, males. Nah, kalau sudah kena salah satunya, gugur. Bimbang, bosan, males. Kenapa terjadi kebimbangan? Karena ilmu belum sampai. Nggak ngerti, nggak paham. Udah talqin zikir tapi nggak ngamalin. Dianggap angin lalu saja karena belum paham. Tapi bagi orang yang ngerti, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan dana, mengorbankan pikiran untuk mencari guru supaya bisa talqin gitu. Ya, itu bagi yang ngerti. Yang nggak ngerti, udah talqin zikir, nggak diamalkan. Nah, inilah makanya orang zaman dulu nggak mau nalkin zikir itu kalau nggak diminta, Pak. Ya, sebab apa? Kalau orang minta, tanda dia butuh. Apalah artinya memberikan intan berlian kepada orang yang nggak ngerti intan dan tidak butuh. Nah, tapi kalau orang yang ngerti intan, nah, walaupun hanya sebesar biji jagung, tapi pasti akan disimpan. Kena mahal, Pak. Ya, ini kan enggak, maka sebenarnya orang mendapatkan zikir itu dikatakan mahal sangat mahal, dikatakan murah sangat murah, dikatakan jauh sangat jauh, dikatakan dekat sangat dekat. Kenapa? Karena dikatakan mahal sangat mahal. Banyak orang punya uang miliaran tapi belum menemukan, belum mendapatkan zikir. Belum dapat talqin, mahal. Ya, duit banyak, ya, tapi belum juga kebeli. Ya, belum juga dapat. Dikatakan murah, sangat murah, nggak pakai duit. Datang dibonceng kawan, ada wakil talqin atau mursyid, langsung talqin. Ikut talqin, nggak pakai biaya. Ini kalau Allah menghendaki, gitu ya. Maka saya bilang sama jamaah, Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk belajar zikir dan diberi Allah kemampuan untuk mengamalkan, itu bukan kebetulan, tapi pilihan. Dipilih oleh Allah, ya, bahwa Anda akan mendapatkan itu. Ya, bukan kebetulan, tapi terpilih. Nah, bagaimana cara Allah memilihnya itu rahasia Allah. Ada yang kena musibah dulu baru belajar zikir. Ada yang ikut pengajian subuh kemudian nggak nyangka-nyangka nggak ada wakil langsung talqin zikir. Ada yang dibonceng kawan tempat pengajian ikut talqin zikir. Itu cara Allah untuk memberi. Ya. Nah, tapi ketika nggak mau diberi Allah, ya,
Sudah mau betul hatinya, mau berzikir. Mau betul Pak, tapi yang nalkin nggak ada, nggak jadi. Ada dulu, ada orang mau betul dia belajar zikir. Waktu itu masih di Pelita. Ya, tiap malam Senin kan ada khataman. Ya, datang khataman ingin talqin, nunggu-nunggu wakil talqin datang dari Suryalaya. 3 bulan nunggu belum juga datang. Hatinya mau betul, ya. Tetapi kemudian datang wakil talqin, nah dianya yang nggak datang. Nah, kan ada kesempatan. Allah belum mengizinkan. Wakil talqin ada, nah dianya yang nggak ada. Ya. Ada orang wakil talqinnya ada. Jadi orang dapatkan zikir ini Pak ada 3 syaratnya. Dia ada kemauan, hatinya mau, ada kesempatan, ada yang nalkin. Kadang-kadang ada kemauan, kesempatan nggak ada. Wakil talqin ada, cuman waktunya yang nggak ada. Dia sendiri yang nggak datang. Kadang-kadang ada waktu, ya, ada kesempatan, ya, ada wakil talqin, tapi hatinya yang nggak mau. Banyak seperti itu. Ya, udah di masjid, ayo siapa yang mau talqin silakan ke depan. Nongkrong aja di belakang, nggak mau ikut. Ya, hatinya nggak mau. Ya, kesempatan ada, wakil talqin ada, cuman hatinya yang nggak terbuka. Nah, ini salah satu tanda belum dipilih Allah, gitu. Belum dapat kebagian. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu untuk kita belajar zikir. Jadi hati itu dibina dengan tarekat. Jadi nggak usah takut belajar tarekat. Jangan kita dibodoh-bodohin orang yang nggak ngerti. Jangan belajar tarekat. Tarekat itu bid'ah. Tarekat itu nggak berdasar aku dan sunnah. Begitu ditanya, Bapak belajar tarekat di mana? Oh, kalau saya belum pernah belajar. Nyalahin orang, tapi dia sendiri nggak ngerti. Gitu. Itu pula yang kita ikuti. Bodoh kita. Ya. Udah jelas kita bodoh, ngikuti orang bodoh pula. Sekolah pada rango. Ada. Dia nyalahin, tapi dia nggak pernah belajar. Gimana mau benar? Yang tidak tahu tata nilai, memberi penilaian, pasti salah. Ya. Nah, jadi belajarlah kepada yang mengerti. Bertanyalah kepada yang tahu. Ya, jangan kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ahli kalau kita belum tahu. Nah, jangan mengadu-adu para ustadz, Pak. Ya, ini misalnya saya menyampaikan tarekat tasawuf, ya, mungkin ada yang nggak sepaham. Lalu datang ustadz yang lain, tanya, Pak Ustadz, gimana pendapat Ustadz? Kata Ustadz itu begini, begini, begini. Nah, itu mengadu namanya. Ya, nggak benar itu. Ya. Kalau memang nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Sedangkan Ustadz tempat dia bertanya sendiri tidak pernah belajar tarekat. Nah, jadilah karena itu supaya kita tidak menimbulkan dosa, Pak. Nah, jangan kita setiap detakan jantung, hembusan napas kita ya memunculkan dosa begitu. Bagaimana kita menghapus kalau bisa jangan sampai ya timbul dosa. Ya. Kalau nggak paham ya tanya. Jangan ngomel di belakang, nggak menyelesaikan masalah. Ya, udah ngaji, udah dengar ceramah, bertanya nggak mau, begitu selesai ngomel-ngomel di belakang. Ya, masa kajinya seperti itu? Ah, gitu. Emangnya seperti apa yang dimaukan? Maunya yang ketawa-ketawa lah. Nah, jangan serius terus begitu. Nah, kadang-kadang begitu. Senangnya orang dengar ceramah itu kalau ketawanya terbahak-bahak gitu ya. Nah, hebat Ustadz itu. Di mana letak hebatnya? Sakit perut saya ketawa. Oh, itu hebatnya. Nah, begitu dicari isinya, enggak pula ada isinya itu. Nah, bagi kita yang khususnya yang sudah lanjut usia lah, enggak itu lagi yang kita maukan, Pak. Sekarang sudah waktunya dan mendesak. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati.
Ya, maka sering saya katakan, tidak usah ngumpul-ngumpulin pahala. Ya, dah. Apalagi minta pahala sama Allah. Mubazir. Ya. Kenapa? Itu sudah dijanjikan kok. Barang yang sudah dijanjikan, ya sudah. Tinggal kita memperbanyak amalan saja. Yang perbuatan baiknya saja. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sudah dijanjikan Allah. Kalau kamu berbuat baik, dikasih pahala. Berbuat jahat, dikasih dosa. Sudah. Ini enggak nyinyir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan pahala dari Allah. Emangnya enggak percaya sama Allah? Ada. Ya, maka sebenarnya orang yang minta pahala itu sama aja mancing ikan dalam ember. Ya, enggak perlu dipancing, betul yang mau dipancing. Gitu. Karena sudah jelas ngapain dipancing lagi. Nah, yang liar itu ridhonya. Makanya kita minta mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah. Gitu. Itu, jadi tarekat untuk membenahi hati. Ya. Jadi artinya kalau sudah syariat kita sudah secara fardu ain, sudah kita lakukan, sudah kita pahami, ya sudah, masuklah ke yang kedua, benahi hati. Supaya hati ini ingat ke Allah. Supaya hati ini tidak iri, tidak dengki. Supaya hati ini tidak merasa benar sendiri. Supaya hati ini tidak merasa lebih dari yang lain. Bersihkan hati. Nah, so ini sentral, Pak. Ya dah. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti anakmu, hartamu, suami, istri enggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah gitu. Jadi enggak nempel lagi di hati kita ini yang lain. Enggak jabatan tidak nempel ke sini, harta, duit, ya, enggak nempel ke hati. Yang nempel cuma Allah gitu. Itu namanya bersih. Ya. Pada suatu saat nanti yaumala yanfa'u malu banun illa man atallah biqalbin salim. Nah, bagaimana supaya hati kita itu bersih? Pakai zikir. Nah, so kata Nabi, segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati itu adalah zikir. Maka sebutlah zikir jahar, la ilaha illallah terlebih dahulu. Maka saya bilang tempo hari zikir itu ada 4. Ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Ya. Nah, tapi kan ini ibarat orang sekolah, tentu nggak langsung kuliah, Pak. Nah, mulailah dari bawah dulu, minimal SD dulu, nah, baru SMP, baru SMA, baru kuliah. Enggak langsung ujuk-ujuk langsung kuliah. Gitu. Nah, amalkan zikir jaharnya dulu. La ilaha illallah. Nah, ini perintah Rasul, Pak. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, salah satu anjuran beliau itu perbanyak zikir la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, banyak-banyak, jangan sedikit. Apalagi nggak pernah dalam sehari semalam nggak pernah zikir la ilaha illallah itu. Nah, gimana kita mau husnul khatimah? Ya, matan nas bima ya'ishu bih, kata Nabi, manusia mati sesuai kebiasaan. Kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal nanti dengan la ilaha illallah. Kalau masih sehat begini jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Harap mau nyebut la ilaha pada saat mau mati. Jauh panggang dari api. Belum terbiasa lidahnya. Makanya kata Nabi SAW, ya, man qala la ilaha akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilallah, dia masuk surga. Ini bukan tawaran murahan, Pak. Jangan dipahami, oh kalau begitu nggak usah sholat aja lah, nggak usah puasa. Ya, udah kalau mau mati, sebut aja la ilallah, itu masuk surga. Enggak begitu. Artinya saking sulitnya untuk menghadirkan kalimat itu ketika muhtadar,
kalau bisa hadiah surga. Kenapa bisa? Karena sudah terbiasa. Jadi syaratnya apa? Biasakan dulu nyebut la ilaha illallah selagi masih sehat. Nanti ketika akan meninggal dengan sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah. Kalau lagi sehat begini enggak pernah atau jarang-jarang nyebut la ilaha illallah, khawatir Pak. Enggak muncul kalimat itu ketika mau mati. Orang sebut enggak tahu apa yang mau disebut kata. Nah, jadi itu satu, la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua ada zikir tarekat. Zikir tarekat ingat hati kepada Allah. Nah, cara mengingatnya bagaimana? Ada cara ingatnya orang syariat, ada cara ingatnya orang tarekat, cara ingatnya orang hakikat, ada cara ingatnya orang ma'rifat. Beda-beda, gitu ya. Nah, kalau zikirnya orang tarekat ingat hati kepada Allah. Yang diingat itu yang zat yang bernama Allah, bukan tulisan Allah begitu. Jadi bukan nama yang diingat, nama disebut, ingat yang punya nama gitu. Nah, tapi kalau hanya nyebut namanya tapi nggak tahu siapa yang punya nama, nah ini nggak nyampai. Siapa orang menyembah nama dan makna syirik. Siapa orang menyembah nama tanpa makna kafir. Siapa orang menyembah makna tanpa nama munafik. Siapa orang menyembah makna dan nama beserta hakikatnya, itu yang tahqiq, itu yang benar. Ya, sebut nama, tahu yang punya nama, paham siapa yang dimaksud. Nah, maka disitulah pentingnya kita belajar tasawuf, Pak. So yang kaji yang begitu nggak muncul di fikih, enggak. Ya, karena lahannya beda. Ya, kalau fikih kan ucapan, perbuatan. Gitu. Kalau itu kan dirasa. Nah, jadi zikirnya orang tarekat, ingat hati kepada Allah. Ya, medianya ingat. Yang diingat itu yang bernama Allah itu. Gitu. Bukan mengingat nama. Ya, nah, kalau ingat nama, nggak sampai kepada yang dituju. Ya. Misalnya namanya Ibnu Hibban. Mana Ibnu Hibban? Ada. Nah, itu nama. Tapi kalau nggak ngerti siapa yang bernama itu, ya cuma nyebut aja Ibnu Hibban katanya. Nggak tahu Ibnu Hibban itu ada di sampingnya. Gitu. Nah, karena nggak tahu siapa yang punya nama. Jadi ingat itu yang bernama Allah. Zat yang bernama Allah. Itu yang diingat. Nah, mengingat itu juga ada tahapan-tahapan. Itu ya. Yang ketiga, zikir dalam hakikat. Nah, kalau hakikat, medianya rasa. Nah, bukan sekedar ingat, tapi dirasa. Nah, zikir di tingkat ma'rifat, dipandang. Setiap yang dipandang, kita tahu dengan Allah. Maka zikir ma'rifat itu apa? Tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Itu zikir ma'rifat. Enggak nyebut-nyebut lagi, enggak. Ada. Kalau masih nyebut, itu belum sampai ke tingkat ma'rifat. Ya. Itu Bapak Ibu yang sama. Jadi kita step by step. Tahap demi tahap kita lakukan. Yang kita kaji untuk kesempurnaan ibadah. Bukan ngaji sekedar diketahui. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita tahu tapi kita tidak diamalkan, ini bahaya, Pak. Ya, tanggung jawab itu nanti. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmihi ma 'amila bi wa an mali min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Umur kemana kau habiskan? Tubuhmu kemana kau bawa? Ilmu yang sudah kau pelajari, apa yang sudah kau amalkan? Harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Ini jawabannya bukan tulisan, bukan hafalan. Jawabnya tingkah laku, perbuatan kita sendiri. Nah, jadi apa yang kita perbuat, itulah yang akan menjawabnya.
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut dari kunci, Pak, nggak bisa ngomong. Yang bicara tanganmu, kakimu, matamu, telinga, mulut dikunci, ya, nggak bisa ngomong lagi. Jadi artinya yang bicara itu adalah perbuatan kita itulah. Ya, nah. Maka saya bilang beberapa waktu yang lalu, kalau talqin mayat, ya, dikubur dulu mayatnya, baru dibacakan talqin. Ya. Yang mau ngamalkan begitu ya silakan saja, nggak usah kita usilin. Ya, karena pendapat paham. Ya, lakinu mautakum, talkinkan yang mati di antara kamu. Orang fikih, orang syariat memahami jenazah yang sudah dikubur baru dibacakan talkin. Apa bunyi talkinnya? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Ini orang udah dikubur, Pak. Lagian masih hidup aja susah benar mau hafal. Udah mati, udah dikubur, diajarkan seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi saya katakan, tidak usah menyalahkan. Yang mau begitu silahkan. Tapi kita perlu lihat dalam konteks kajian tasawufnya. Yang sudah dikubur talqin, mana yang dikubur? Diri kita yang terkubur itu, Pak. Mana diri kita? Ruh kita itu. Itulah diri kita. Mana kuburan? Nah, ini jasad, ini kuburan. Tubuh kita ini kuburan, Pak. Jadi diri kita, yang sebenar diri kita, lagi terkubur sekarang ini di jasad kita ini. Nah, di saat terkubur sekarang ini, coba tanya, siapa Tuhanmu? Yang nanya siapa? Mungkar dan nakir. Gambaran apa ini? Akal dan nafsu. Coba tanya, siapa Tuhan? Jawab dengan lisan yang fasih, jawab dengan keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Kalau kau bertuhan kepada Allah, sudah kenalkah kau kepada Tuhanmu itu? Jangan hanya ngomong Allah Tuhanku, tapi yang Tuhan kita itu enggak kita kenali. Allah Tuhanku, benarkah kau bertuhan kepada Allah? Sudah kenalkah kau kepada Tuhanmu itu? Sudah kau ikutikah perintahnya? Yang lagi terkubur sekarang ini, ya. Coba tanya dengan akal kita. Jawab dengan pikiran kita. Jangan dengan nafsu. Kalau nafsu yang menjawab, sengsara itu nanti. Ya. Makanya tersiksa, dipukul. Ya. Karena jawabnya nafsu yang menjawab. Nafsu yang bertanya, nafsu yang menjawab, itu sengsara. Coba jawab dengan keyakinan. Ya, yang nanya pikiran kita, dipikirkan, benarkah saya bertuhan sama Allah? Makanya dulu di awal-awal saya katakan orang bertauhid, gitu ya. Ada yang kalau saya ibaratkan telanjang bulat, saya bilang orang bertuhan kepada Allah ibarat, ini ibarat, ya. Ibarat kita ini masih telanjang bulat. Kita ini ingin berpakaian. Apa yang harus kita lakukan? Ada keinginan untuk mencari pakaian. Ada kemauan dulu. Nah, sesudah itu kita kenali pakaian itu apa. Ada baju, ada celana, gitu ya. Ada kain sarung, ada jubah, pakaian. Kita kenali dulu. Sudah kita tahu, lalu kita cari. Ketemu, nah itu baju. Apakah setelah kita ketemu baju, itu baju udah dibiarin aja ya? Enggak. Ambil bajunya, pakai, barulah disebut berbaju namanya. Ini belum pernah ketemu baju, disebut berbaju. Kapan berbajunya? Ada. Jadi artinya apa? Ada kemauan kita untuk mencari baju,
lalu kemudian kita kenali baju itu apa. Setelah kita mencari ketemu baju, setelah ketemu baju baru diambil, baru berbaju namanya. Nah begitu juga, apakah kita sudah bertuhan kepada Allah apa belum? Ada kemauan kita untuk tahu tentang Tuhan kita. Lalu kemudian kita belajar, mencari. Namanya mencari. Bertemu. Kalau sudah bertemu, bertemu pikiran, bertemu keyakinan, bertemu paham. Akhirnya kita pakai, baru bertuhan. Nah, makanya bertuhan kepada Allah itu selalu kita pekerjaannya selalu karena Allah. Nah, bagaimana kalau perbuatan kita selalu karena Allah? Salat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah. Nah, sekarang kembangkan. Ya, diam karena Allah, duduk karena Allah, berjalan karena Allah, ngomong karena Allah, melihat karena Allah, mendengar karena Allah, bergerak karena Allah. Nah, semua dilingkupi karena Allah. Nah, bagaimana supaya bisa seperti itu? Kalau bahasa fikihnya ikhlas. Nah, ikhlas ini artinya karena Allah. Nah, karena Allah itu seperti apa? Nah, perlu kita kaji lebih jauh lagi.